menurut lu Speed bakal datang ke maraton nggak? Dia sendiri nggak ya? Supernair main di tim mana ya? Supernair main nanti. Fuck, kaget aku. Gimana rasanya setelah podcast bareng Coki? Udah lama tuh, tapi cukup aneh sih ternyata isi podcast. Jad pernah bilang, kita juga bingung. Kau patungan berapa? Gini aja, aku kurangin dari tagihan bulananku di Jember, yang aku ada di Jember sama aku selama nggak ada di Jember. Kan jelas tuh aku bayar listrik di Jember berapa, waktu ada, waktu nggak ada, tinggal diminusin. Itu sekitar 800.000. Aku bilang kayak gitu. Ya gampang deh. Gampang deh terus di mana? I just want to tell you that I'm proud of you. Keep it up, you deserve much more. BTW RP dong, kangen. Nggak usah sosokan pakai bahasa Inggris dan memuji kalau ending-endingnya kau cuma mau main nonton aku main RP anjing. Deserve apa? Deserve apa? Kalau apa tadi bahasanya, you deserve more. Deserve more apa kalau kau sendiri masih suka nonton TP main RP? Deserve apa kalau kayak gitu? Dari tahun 2024 juga aku main RP. Setahunan tuh aku main RP. Kok nggak musik sosokan keren awalnya. I just want to tell you that I'm proud of you. Bangga apa? Yang kau tonton cuma TP main RP. Fuck. Itu postingan pengen beken di channel masing-masing, berarti AdSense masing-masing juga. Vote El Clasico, El Contle. HP lagi. Enggak, jadi AdSense itu kan fitur baru YouTube ya, yang kita juga masih belum tahu sistemnya gimana, dan itu baru kita pakai kemarin di pengen beken episode 1. Ternyata sistemnya itu video cuma muncul di home yang upload, habis gitu AdSense cuma dapat di yang upload gitu. Sisanya cuma kolaborator aja. Aku juga nggak tahu sistem apa ya bahasanya ya. Sistem promonya gimana, sistem muncul di home-nya itu apakah ke 4 subscriber dari 4 channel atau cuma satu yang upload doang, itu juga aku nggak paham. Karena lumayan cukup berbeda analitiknya gitu. Harusnya horor trailernya kapan Mas? Sabar Mas. Itu jujur ya? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa jawab. Di situ aku cuma sebagai pemain, cuma aktor. Di harusnya horor. Semuanya kalau mau nanya kayak gitu-gitu itu ke Arab tuh, atau ke SJ-nya nih, SJ-nya, atau nanya ke Cine Grande. Jangan nanya ke aku nggak paham. PUBG mas sekali-sekali, oke. Terakhir ketemu Bos Aswa kapan? 4 hari lalu? 4 hari atau 5 hari lalu gitu. Mas, menurut lu Speed bakal datang ke maraton nggak? Dia sendiri nggak yakin. Di komentarnya We Are Auckland dia bilang salaman aja dulu. Dia bilang kayak gitu. Dia sendiri nggak yakin anjing. Apalagi aku. Jujur aku nggak yakin. Speed datang ke maraton. Wah, mau gimana tuh? Ntar ku replay ya. Infonya lu di tim B2F bang. Nggak tahu gue Gis, gue nggak tahu milih yang mana. Gue main, cuman gue. Ini lu klip gak apa-apa deh. Lu klip aja nggak apa-apa. Gue tuh main. Nanti yang B2F sama. Hah? Supernair main? Di tim mana ya? Supernair main nanti? Fuck. Kaget aku. Kira-kira lawan mana ya? Nggak mungkin dong dia mau ngelawan guru dan teman-temannya. Tapi kok nggak ada di timku ya? Di list timku kok Supernair nggak ada. Kira-kira Supernair di mana ya? Aku bingung. Gimana rasanya setelah podcast bareng Coki? Udah lama tuh, tapi cukup aneh sih ternyata isi podcast. Waktu itu kita ngobrol apa ya bahasanya ya? Aku itu nunggu dari zaman follow ya, pay. Oke, Kaleb. Aku sama Coki yang podcast di sini itu ternyata bahas masalah parenting, aneh banget. Jadi jujur, tipe podcastku itu nggak pakai skrip, nggak pakai prompter, semuanya ngalir aja.
Terus sebelum podcast aku cuma nanya do and don'ts-nya apa yang nggak boleh dibahas dan apa yang ingin dibahas. Kalau nggak ada yang ingin dibahas ngalir aja ya. Oke, selalu kayak gitu. Jadi waktu itu Coki bilang aman semuanya, aman. Kau mau bahas apapun aman. 100.000 ojo lali mangan Mas PRP, thank you kus. Jadi itu semua benar-benar ngalir. Dan gimana perasaannya setelah podcast? Kok aku jadi bahas parenting ya sama Coki ya? Kok jadi bahas yang serius banget gitu? Banyak yang di-cut kah? Enggak. Jadi gini Mas P. RP dong Mas P. Oke. Sisa 4 menit ya. Tapi jujur podcast kali ini keren. Nah ini mungkin bedanya kalau aku podcast itu, karena aku bukan pelawak ya. Aku gak bisa mengatur ritme atau membuat jokes-jokes patahan yang bagus gitu. Tipeku ya memang ngomong apa adanya yang ada di otakku pada saat itu kan. Aku sempat ngobrol sama Gina, sempat ngobrol sama tim kreatif yang lain di belakang gitu. Kayaknya jangan aku deh host podcast, gak lucu jatuhnya. Gak apa-apa mas, podcast kan gak harus lucu, gak harus selalu lucu. Ya udah, kalau kalian maksa. Parah Yuka dilupain. Ya Yuka baru jadi co-host itu 2 episode, 3 episode gitu. Kenapa tiba-tiba tandem sama Yuka mas? Oke sih lebih berwarna. Karena itu tadi, karena keresahan. Gue gak bisa membuat sesuatu yang lucu di podcast. Jatuhnya serius mulu. Yang ada di otakku ya yang ada di otakku aja. Yang ingin ku tanyakan yang ada di otakku aja. Jatuhnya serius mulu. Dengan adanya Yuka si gudang diksi dan tulang punggung komedi triple E, diharapkan bisa lebih lucu. Jatuh serius juga dia. Jadi aku cuma udah tahu nanti akan ada podcast sama ini, podcast sama ini, podcast sama ini gitu aja. Sad Brothers aja mas bikin podcast. Setelah Sad Brothers episode 1, jujur aku nonton full Sad Brothers episode 1, ngakak sendiri bang. Kayaknya Sad Brothers lebih cocok bikin podcast daripada kita bikin konten yang aneh-aneh. Udah ngobrol aja, yapping aja udah, nyap-nyap aja udah. Vibe-nya tuh kayak vibe maraton sih jatuhnya. Setelah podcast lu riset dulu nggak mas P? Nggak. Kenapa nggak? Karena aku pengen pertanyaannya tuh tetap natural yang ada di otakku. Jadi misalnya yang mau diundang siapa? Contoh kemarin sih yang mau diundang Coki gitu. Aku nggak mau mencari apa yang lagi, apa ya bahasanya, dia lagi hype apa sekarang. Aku cuma pengen tahu apa yang aku tahu tentang Coki gitu aja sih. Terus ngalir aja udah. 1 menit lagi ya guys. Jatuhnya idealis mas, itu pun udah aku obrolin ke kreatif dan kreatif oke dengan hal itu. Bukan aku pinginnya kayak gini, nggak kayak gitu. Udah dari diskusi gitu. Oke, 1 menit dan extra time 15 menit. Oke, 15 menit kalau kamu undang Ariel Noah nggak sih? Getar bang, jatuhnya getar bang. Terus kalau lu nggak tahu apa tentang bintang tamu, lu mau ngomong apaan? Ya ngomong apa adanya. Maaf bang, abang siapa ya? Kayak gitu misalnya. Aku nggak tahu. Selama ini untungnya aku masih tahu siapa bintang tamunya, bukan yang bener-bener random gitu. Misalnya bintang tamunya tukang AC yang benerin AC di Marapton season 2 dan aku nggak kenal, ya aku nanya, maaf bang, abang siapa ya? Kenapa abang ada di sini? Kenapa abang diundang sama tim kreatif ya? Kira-kira kenapa bang ya? Abang punya anak ya? Kayak gitu-gitu aja udah. Gestar yang pingin banget Mas P ajak ngobrol. Sebenarnya salah satunya Coki kemarin. Kayak kurang panjang. Kalau boleh 5 jam mau ngobrol sama Coki. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih banyak hal-hal yang kayaknya Coki asik untuk diajak ngobrol karena dia tahu banyak, karena dia pengalamannya banyak, tempat nongkrongnya banyak, habis itu sudut pandang atau pemikirannya juga nggak umum. Coki menurutku masih yang salah satu orang yang pingin aku ajak ngobrol lebih lama. Terus bintang tamu berikutnya Anastasia Kosasi, terus Aura Kasih, terus banyak lah bintang tamu yang pingin aku ajak ngobrol.
Patungan buat Pak Tua ke kota. Jatuhnya patungan nggak? Ini food, bukan patungan. Kalau kau nggak ngompet nggak apa-apa sebenarnya. Lalawidi ingin ngobrol sama mereka. Lah, ditanya. Aku cuma ditanya dan menjawab apa adanya loh. Ya itu yang pengen aku ajak ngobrol di podcast gitu. Siska MS Bro boleh. Ada sudut pandang yang kita nggak tahu. Arda Putri ada sudut pandang yang kita nggak tahu loh. Banyak hal yang bisa ditanyakan kepada mereka. Contoh kepada Aura Kasih bagaimana menjadi single mom, menjadi single parent, merawat anak. Terus itu kalau misalnya soal parenting. Terus gimana nih perkembangannya, apa nggak pengen bikin lagu lagi karena kan kita kenal awalnya dari musisi, dari penyanyi, terus jadi pemain film, karirnya sekarang bagaimana, kesibukannya apa, banyak. Anastasia Kosasi bagaimana hubungan percintaannya, terus bagaimana sih pendidikannya, banyak yang penasaran gitu. Kara dari Depok juga pingin aku undang. Bagaimana rasanya menjadi selebgram. Kalau Prabowo yang datang, Mas P geter nggak? Satu perumahan yang geter, Mas. Kalau Pak Prabowo yang datang, satu perumahan pasti akan dijaga tuh oleh polisi, akan dijaga oleh banyak pengamanan gitu kan. Yang geter bukan aku aja, satu perumahan. Mas P, menurut lo bridging itu perlu nggak dalam satu podcast sebelum ajarin pertanyaan ke bintang tamu? Karena tadi lo bilang nggak prepare info tentang bintang tamu, mau tanya ya tanya aja. Aku bukan podcaster profesional. Pengalamanku di podcast nggak sampai 10 narasumber. Jujur aku nggak bisa menjawab secara tepat. Tapi kalau buat aku lebih suka membangun emosinya dulu, bukan bridging bahasanya, tapi membangun emosi dari suasana podcast. Nih orang membaca lah bahasanya, membaca nih orang itu sebenarnya arahnya mau kemana nih, arahnya mau ke bercanda doang atau memang bisa diajak ngobrol serius atau mau promo apa kayak gitu-gitu. Aku harus bisa membaca arahnya dulu. Dari situ aku bisa mengetahui tujuannya, aku ikutin. Yang paling penting sih reading ya, apa yang membaca personanya dia dulu ya kalau dari aku, bukan bridgingnya. Thank you seseorang. Udah gagal udah 10 menit, gagal aja udah. Mas P, kalau maraton season 3 selesai, Mas P balik ke Jember atau tetap di Jakarta? Nggak tahu. Aku nggak bisa merencanakan apa-apa sekarang. Kenapa aku bilang nggak bisa merencanakan apa-apa, bro? Jujur hidupku terlalu random, bro. Aku belum bisa beritahu apa-apa, tapi aku ada satu project yang aku sendiri geter. Aku sendiri ngerasa, aku TP loh. Kok aku ada di project ini sih? Kok aku diajak project ini sih? Kayak aneh aja hidupku. Bener-bener aneh. Aku jujur masih belum bisa. Kalau pingin gatel banget mulutku untuk memberitahukan sebuah projectku ini apa, dan aneh beneran. Aku sekarang hidup cuma ngikutin alur aja, ngikutin semesta pinginnya aku kemana. Kalau Grace Mas udah mau DP MLO, menurutku gak usah. Maksud gini, gak perlu aku turun tangan. Jot pasti udah marah. Maksudnya Jot pasti udah bilangin. Kalau misalnya Jot aja gagal bilangin, dalam artian Jot yang punya hak aja gagal, ngapain aku ikut turun tangan lagi? Buat apa aku ngomel-ngomel lagi? In a way, dia juga nggak RP doang di hidupnya, kontennya masih jalan. Kontennya Grace gila anjing, yang nonton ratusan ribu bangsat. Sad Brothers kalah sama Grace sendirian, masih kalah. In a way dia masih bisa bagi waktu antara RP dan
channel YouTube-nya, masih bisa bagi waktu antara kerjaannya. Jadi misalnya Grace maksa nih mau bikin MLO, ya udah terserah duit dia, dan dia nggak bener-bener tenggelam 100% ke sana, ya udah. Tapi kalau dia nanya ke aku pendapatku, Mas, aku mau bikin MLO, menurut Mas TP gimana? Ya goblok, aku gituin. Itu yang aku maksud kalau deserve much more. Kau selama ini grinding kan untuk di posisi ini ya, P. Kalian serius dah. Tawaran-tawaran yang datang itu too good to be true. Sampai ada satu tawaran gede banget yang gue tolak karena itu too good to be true. Dan aneh, bagiku tuh aneh. Hah, serius? Aku bukan siapa-siapa loh. Kayak enggak deh kayaknya. Ini aneh deh, hidup terlalu aneh deh. Maaf aku harus tolak. Ya aku yakin yang nolak pun pasti yang menawari itu pasti akan kecewa. Aku yakin banget. Tapi keberuntungan itu kan antara kesempatan bertemu dengan kemampuan ya. Aku ngerasa kemampuanku masih belum ada di kesempatan itu, dan aku yakin kalau aku memaksakan malah akan mempermalukan diriku sendiri. Jadi kayaknya enggak deh. Wah, ditolak lagi. Ada satu tawaran yang too good to be true banget, top of the top, yang aku harus tolak karena enggak deh. Bukan aku nih, ini aneh. Hidup udah terlalu aneh bagiku. Yang satu project ini aku terima karena masih masuk akal gitu. Masih menurutku aku punya kemampuannya. Lah kenapa lu yang nilai? Lah diriku sendiri. Semangat Mas PRP yuk. Thank you bro. Echan. Katanya ikut alur, iya. Tahu diri tapi. Nyesel untuk lu Tarmas kayak waktu dulu nggak ngejak ke Jakarta tapi lu tolak. Everything happen for a reason lah. Everything happen for a reason, dan penolakanku ini juga banyak reasonnya kok. Bukan ketakutan tolol, dalam artian aku nggak bisa. Aku yakin aku bisa belajar gitu kan. Semua manusia bisa belajar, semua manusia bisa berkembang. Kalau nggak bisa menjadi bisa itu cuma butuh proses. Ada beberapa hal yang aku rasa memang belum waktunya aja, memang terlalu cepat aja, dan tidak baik bagiku. Sama teman di situ udahlah, nggak mungkin aku ngobrol memutuskan sendiri. Aku punya banyak teman sekarang, apalagi punya Arab yang 15 tahun ada di dunia showbiz ini. Udah pasti aku obrolin sama mereka dulu, nggak tiba-tiba aku mengeluarkan suatu keputusan. Mereka memberikan sudut pandang plus minusnya, bla 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 nya, dan aku rasa keputusanku ini masuk akal, banyak reasoningnya lah. Pasti tawarannya masuk hati kan Mas. Aduh, ketebak lagi anjing. Fuck.